Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat pagi semua dulurku semua ya. Di seluruh Nusantara, sesama pecinta audio seluruh Nusantara. Hari ini saya akan sebutkan sedikit aktivitas kita di dunia box ya, perbokan. Box speaker kita hari ini kita ada jadwal finishing untuk box low pack ya. Untuk low packnya ini pesanan dari Madura, dari Pak Bambang yang ada di Madura ya. Beliau memesan kembali box low pack yang kemarin sudah dipesan 8 box. Untuk ini ada tambahan lagi, pesanan 8 box lagi ya. Nah, ini ada 8 unit yang sedang kita finishing dulu ini. Ini low packnya tambahan dari kemarin yang sudah dikirim ya. Ini ya, ini sedang disiapkan dulu ya dulur, sedang disiapkan dulu untuk proses finishingnya. Nah, seperti ini konsepnya ya. Konsepnya ini box kurang lebih seperti box gajah ya, gajahan, cuman dia lebih kecil ya, lebih kecil. Juga pola dispersinya beda dengan gajah standar ya. Jadi box ini low-nya sangat bagus lho. Jadi untuk hasil respon untuk low mid-nya itu sangat bagus banget ya. Jadi box ini bisa diisikan dengan speaker dengan voice coil 4 in ya, 15 in dengan voice coil 4 in. Yang biasanya lebih bagus di coil 3 atau coil 3,5 untuk low mid ya. Kalau box ini bisa diisikan dengan voice coil 4 in. Bahkan kemarin saya isikan dengan voice coil 5 ya, speaker 15 in dengan voice coil 5 in. Dialog stepnya hasilnya bagus, tapi tidak meninggalkan low mid-nya. Untuk frekuensi low mid-nya dia juga sangat bagus ya. Jadi box ini memang murni dari hasil tuning kita sendiri. Untuk pola dispersinya juga kita bentuk sedemikian rupa, kita matchingkan, kita cari supaya dia tidak rawan cancel ya lur. Jadi pola dispersi ini sangat menentukan sekali dari hasil cancel atau tidaknya sebuah box speaker. Nah, ini kemarin sudah kita coba dengan informasi, kita tata ke atas dan ke samping ya. Kalau memang lebih bagus kalau kita tata ke atas, tapi dalam kondisi tertentu kita tata di samping, dia untuk nilai miss-nya sangat kecil kemarin ya. Karena box gajah seperti ini sangat rawan cancelling ketika kita jajar di sebelahnya ya. Untuk box ini dia untuk nilai cancellingnya kecil kalau kita tata di sebelah ya. Nah, ini sedang kita proses finishing ya telur. Nah, untuk finishing sendiri kita punya bahan khusus ya. Ini sedang diproses sama Mas Tek dulu. Untuk proses finishing atau bahan, sebagai teksturnya kita punya bahan sendiri ya. Ini sedang dilakukan proses finishing. Hasilnya sangat bagus lur. Hasilnya sangat bagus. Jadi kita punya bahan sendiri ya. Ini yang kita pakai bukan resin yang kebanyakan dipakai, itu bukan ya. Karena kita punya bahan sendiri dan khusus. Hasilnya seperti ini tuh. Nanti hasilnya kalau sudah ini kopi. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Ini kotor ini debunya, tapi ini nanti bisa dilap ya dengan air. Nah, dicuci nanti hasilnya seperti ini. Nah, box ini nanti untuk finishingnya sendiri dia akan ketika dilap dia akan menyala ya tuh ya. Jadi
jadi seperti menyala di dalam kegelapan gitu. Nah, jadi istilahnya itu dia akan kena lampu itu ada kertip-kertip, wah itu bahasanya kertip-kertip itu ya. Jadi ini bukan resin yang resin yang kebanyakan dipakai teman-teman, udah beda ya ini ya. Kalau ini resin udah nggak tahan ini baunya. Ini waktu kita semprotkan ini baunya udah nggak tahan ini. Tapi ini tidak berbau lur bahannya ya, jadi tidak berbau sama sekali, dan dia hasilnya lebih bagus karena dia punya apa itu namanya, ada glowingnya, glowing. Untuk bahannya sendiri juga jauh sekali lebih mahal itu lur ya, dibandingkan resin biasa. Bahan yang kita pakai ini sangat jauh lebih mahal intinya, resin biasa loh ya. Ini masih, nah, ini nanti kalau dia mengering, agak mengering, dia itu akan teksturnya akan berubah. Kalau di awal disemprotkan seperti ini ya, tapi nanti ketika didiamkan beberapa saat dia akan melebar sendiri, melebar dengan sendirinya, dia akan rata dengan sendirinya. Nah ini nanti kalau cat ini yang kita pakai, ini tekstur bahan tekstur yang kita pakai, kita diamkan, kemudian setelah agak mengering bisa diulangi lagi. Jadi istilahnya itu prosesnya itu bisa sampai berapa kali Mas? 4 kali ya? 4 kali penyemprotan bisa. Tapi kalau resin biasa kita semprotkan 1 kali kemudian mengering, terus kita tambahkan lagi di atasnya, itu pasti rusak. Rusak itu motifnya dia akan tidak sama atau bergelombang, akhirnya motifnya rusak. Hal ini tidak lur ya, ketika kita semprotkan. Nah ini sudah mulai melebar ya, nah sudah mulai melebar. Kalau ini kita semprotkan seperti ini, dia akan melebar dengan sendirinya ketika didiamkan ya. Ini kesannya kan besar kecil ya, nanti kalau didiamkan beberapa saat dia akan rata dengan sendirinya. Nah yang semula kurang bagus dia akan merata dengan sendirinya. Kemudian setelah agak mengering kita kasih lagi, kita ulangi prosesnya, dia akan rata kembali, dia akan semakin menutup ya. Jadi dia tidak cacat, intinya seperti itu ya. Ini beberapa box yang sudah kita proses. Jadi cat yang kita gunakan atau bahan tekstur yang kita gunakan itu memang berbeda dengan kebanyakan yang dipakai teman-teman ya, bukan resin, jadi bukan resin biasa. Nah, ini belum ditekstur ya, ini belum, ini baru proses dasar kemarin ya. Nah seperti ini memang baru proses dasarnya kemarin, kemudian baru kita tekstur ya, telur ya. Jadi prosesnya ini memang agak panjang karena kalau dihitung dengan mulai dari awal untuk menutup pori-pori itu ada sekitar 6 kali proses ya, ada 6 proses. Wah lama Mas, itu makan waktu ya Mas, risikonya seperti itu. Kalau kita menginginkan hasil yang bagus ya seperti itu risikonya ya, kurang lebih seperti itu boleh ya. Ini pesan dari Pak Bambang yang ada di Sumeneb, Kaliangat, Madura. Selain ada beberapa box yang belum dicat ya, belum di finishing, ini salah satu box yang kita finishing untuk hari ini. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya teman-teman ya. Sedikit review aktivitas kita untuk proses pembuatan box speaker. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya hari ini. Masih terus untuk Audio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.